Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun Anda berada, para pemirsa channel Juru Gede Panji yang saya hormati dan saya cintai. Bapak Ibu, ada hal yang menarik belakangan ini, dalam minggu-minggu ini, yang menyebabkan seantero jagat Nusantara, para pendekar hukumnya turun. Dari mulai Pak Budi Gunawan, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Menteri Komdigi, Kapolri, bahkan Panglima. Kenapa sampai turun sebanyak itu? Tentunya ada fenomena besar, tentunya ada hal besar. Di media kita dengar ada 900 perputaran uang judi online beredar entah kemana, kabur entah kemana. Yang jelas pasti bukan tidak di Indonesia, kabur ke rekening para cukong yang ada di luar negeri, yang mereka bekerja sama tentu dengan para cukong dan bandar yang ada di dalam negeri. 900 triliun bukan jumlah yang kecil, saudara-saudara. Itu kalau kita bikin trek kereta cepat sejenis Wus dari Jakarta Surabaya, selesai itu. Bahkan mungkin bersisa. Kalau kita bikin jalan tol Gilimanuk Mengui, bahkan nembus sampai ke timur, masih sisa itu uang. Lalu kemudian berapa orang yang terlibat? Diumumkan oleh Bapak Menko Polkam, Pak Budi Gunawan, ada 8,8 juta warga negara ini terlibat dalam judi online, baik sebagai pesertanya maupun sebagai cukong-cukongnya. Sudah banyak aparat sebagai penyelenggara negara yang terkena dampaknya. Puluhan orang sudah dijadikan tersangka. Ada oknum ASN, ada juga oknum Polri, dan para backingnya. Kenapa begitu fenomenal? Ya karena 800 triliun itu. Di tengah-tengah begitu gencarnya Bapak Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, menghubungi rekan-rekan sejawatnya para pemimpin negara di negara-negara maju, ikut konferensi G20, mengunjungi Amerika, mengunjungi Cina, Eropa, Prancis, Inggris. Dalam hal untuk apa? Untuk mendatangkan investasi. Di satu sisi bangsa ini, sebagian dari bangsa ini, sebagian oknum bangsa ini yang berjumlah 8,8 juta jiwa, membuang-buang uangnya begitu saja ke kantong-kantong para cukong, para bandar judi online. 900 triliun. Sebuah keadaan paradok luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah para peserta atau para pemain judi online ini justru berasal dari provinsi-provinsi yang notabene dalam kesehariannya begitu taat beragama. Jawa Barat memegang posisi teratas sebagai pemain judi online. Ratusan triliun uang warganya lari, terbang entah kemana. Yang jelas pada kantongnya cukong-cukong itu. Entah apa penyebabnya. Bahkan Bali juga ada. Sampai kapan hal ini akan dibiarkan seperti ini?
900 triliun itu uang yang amat sangat banyak. Entah berapa murid bisa dipenuhi untuk kebutuhan makan siangnya. Entah berapa kampus, berapa sekolah dibuat untuk memenuhi kebutuhan para ahli dan para sarjana di negeri ini. Entah berapa universitas dalam negeri yang bisa ditingkatkan sarana prasarana guna mencetak para sarjana-sarjana yang bermutu dan berkualitas secara intelektual. Tetapi di satu sisi, sekali lagi, 8 juta lebih orang-orang warga kita tanpa disadari, dengan penuh emosi barangkali, tertipu oleh permainan licik dari para cukong dan bandar judi online. Wow. Ini bagaimana kita? Bagaimana kita mewujudkan Indonesia emas? Kalau tahun 2024 ini sudah menunjukkan hal-hal yang membuat kita cemas. Perjudian memang bagian dari kehidupan manusia. Perjudian memang sudah ada sejak zaman dahulu kala, ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada. Permainan perjudian dengan memakai alat yang namanya lubo, sejenis permainan catur, ditemukan pada 2000 tahun sebelum Masehi, tepatnya pada masa dinasti Xia, 2070 hingga 1600 sebelum Masehi. Yang pada awalnya itu adalah permainan ketangkasan semata untuk menguji kecerdasan kognitif dari para tokoh-tokoh kerajaan, para menterinya, para jenderalnya. Tetapi kemudian motivasinya berubah menjadi sebuah taruhan. Yang tadinya verbal berubah menjadi material. Bahkan dalam cerita di kebudayaan Hindu, India, ada dalam cerita Mahabharata, salah satu eposnya, yang menyatakan bahwa Drupadi, istrinya Pandawa, bahkan dipertaruhkan dalam perjudian dengan melawan Korawa. Seperti itu intrusi daripada perjudian ini. Apa saja sih yang mendorong manusia berjudi? Tentu yang pertama adalah keinginan mendapatkan sesuatu materi yang lebih. Keinginan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Menguasai sesuatu yang bernilai yang namanya barang pertaruhan, uang, barang-barang bernilai. Dorongan-dorongan itu menyebabkan manusia lupa akan sesuatu yang bersifat empati. Kemabukan, kerakusan, kelobaan, semuanya menguasai yang namanya akal sehat dan logikanya. Emosi yang berlebihan, emosi-emosi yang didasari karena keinginan-keinginan rakus adalah suatu keadaan di mana hal tersebut sering membajak akal sehat dan rasional kita sebagai manusia. Lalu kemudian judi online bagaimana? Hampir sama. Hanya bedanya, pada judi online tidak ada pihak ketiga, yaitu penonton atau yang melihat perjudian tersebut. Sehingga full sepenuhnya ada tanggung jawabnya pada diri mereka masing-masing, si penjudi itu. Dan dalam hal ini kalau judi online adalah alat itu sendiri, sistem itu sendiri. Apakah endingnya manusia bisa mengalahkan sistem? Tidak. Sistem itu dibuat oleh orang yang lebih hebat dan jumlahnya lebih banyak, dengan mesin, dengan kemampuan computing yang lebih flik daripada otak manusia.
AI ada terlibat di situ. Jangan berharap Anda akan bisa mengalahkan AI. Itu sebabnya era kehidupan kita sekarang ini sudah banyak diinterusi oleh artificial intelligence. Di awal-awal ditemukannya komputer pada tahun 1970-an, permainan catur itu masih bisa dimenangkan oleh manusia. Tetapi belakangan di era abad ke-21 ini, mesin catur yang bernamanya Blue tidak ada yang bisa mengalahkan. Algoritmanya senantiasa bertambah. Kecerdasan mesin buatan ini bertambah dan melampaui batas kemampuan manusia dalam mencerdaskan dirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak hendak membicarakan masalah kecerdasan, tetapi masalah kekonyolan dan kebodohan kita dalam ber-IT, dalam berdigitalisasi, dalam bergadget, bergawai. Seharusnya internet itu untuk kehidupan, bukan kehidupan untuk internet. Seharusnya alat itu untuk membuat manusia lebih bahagia, bukan manusia untuk alat, apalagi menjadi bagian yang ditundukkan oleh alat itu. Dan sekarang terbukti. Perputaran uang tahun 2021 dalam judi online itu baru 100 triliunan. Tahun 2022 sudah menjadi 3 kalinya, 350 triliun. Dan hari ini, tahun 2024 ini, di bulan November ini, dilaporkan transaksi oleh PPATK sebesar 900 triliun dengan pelakunya berjumlah 8,8 juta orang. Pertumbuhan judi online sejalan dengan pertumbuhan pinjol, pinjaman online. Sama-sama online. Khawatirnya adalah jangan-jangan pertumbuhan pinjol itu meningkat karena kebutuhan untuk judi online. Silakan Bapak Ibu, para ahli hukum, ahli IT, untuk menelusuri hal ini. Rakyat menanti Anda, rakyat menanti tangan-tangan mujizat Anda untuk mengungkap ini semuanya. Siapapun yang terlibat membacking, baik itu aparatur sipil maupun militer maupun berseragam atau apapun, ambil saja. Karena ini jelas akan berpengaruh terhadap kemampuan fiskal negeri ini untuk membiayai negerinya, membiayai pembangunannya. Kalau itu menyangkut masalah kehidupan pribadi, jelas akan berpengaruh terhadap orang-orang di sekitar para pemain judi itu. Terbukti bahwa para pemain judi online itu kebanyakan generasi muda. Dan anehnya lagi, itu menimpa warga negara kita yang punya penghasilan menengah ke bawah. Di satu sisi beberapa tokoh mengatakan Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Di satu sisi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, pusing 7 keliling memikirkan bagaimana mencukupi defisit neraca APBN kita yang jumlahnya ratusan triliun. Kalau tidak salah hanya 350 triliun. Di satu sisi, beberapa oknum negaranya, 8,8 juta, uangnya dibuang percuma ke tangan-tangan dan kantong para cukong di luar negeri, 900 triliun. Di satu sisi, Bapak Presiden kita keliling dunia, menemui berkunjung ke negara-negara maju, bertemu dengan para
calon investor untuk membantu pembangunan negeri ini. Sungguh sebuah paradok. Paradok lucu, aneh, dan menggelikan. Sampai kapan kita bisa menghentikan kebodohan ini? Sampai kapan kita akan terus-terusan disebut bangsa ber-IQ 78,49? Dalam kehidupan sehari-hari, secara global, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang paling religius. Agamanya paling banyak. 96% bangsa Indonesia ini beragama dan taat pada agama masing-masing yang dianutnya. Tetapi di satu sisi, dengan penuh kekonyolan, 900 triliun tahun ini saja menjadi perputaran judi online yang hampir semuanya tidak ada pemenangnya kecuali penyelenggaranya. Sampai kapan bangsa ini akan hidup dengan kekonyolan-kekonyolan ini? Tolong jangan teruskan. Taruh sedikit empati Anda, empati emosi Anda pada masa depan keberlangsungan orang-orang di sekitar Anda yang Anda cintai. Anak Anda, istri Anda, orang-orang lain yang Anda kasihi. Mereka lebih butuh uang-uang tersebut untuk uang jajannya, uang dapurnya, daripada menuruti emosi-emosi bodoh Anda bertaruh dengan mesin yang sudah pasti Anda tidak akan pernah menang. Selamat malam, para pemirsa. Saya gelisah terus terang. Saya marah, tapi marah pada siapa saya tidak tahu. Saya kecewa miris. Di negeri yang hampir setiap saat terdengar suara-suara memuja pada Tuhan. Tapi di satu sisi, banyak warganya yang mempermainkan alunan-alunan suara memuja iblis, judi. Dalam agama manapun, judi dilarang. Dan belum pernah dalam sejarah perkembangan peradaban manusia ada bangsa yang hebat dan bangsa besar karena perjudian. Rahayu, selamat malam. Semoga kebodohan dan kekonyolan-kekonyolan ini, terutama dalam perjudian ini, segera berakhir. Mohon kepada pemerintah, Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Kapolri, Menko, Polhukam, berantas mereka. Hentikan penderitaan-penderitaan ini. Hentikan kekonyolan-kekonyolan ini. Hentikan melayangnya flight capital Indonesia ratusan triliun ke luar negeri. Terima kasih.